Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 3, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, kali ini kita akan membuat daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber secara berurutan dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Yang pertama, tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri. Yang kedua, tahap inti. Pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Yang ketiga, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik budidaya ikan lele. Narasumber peternak ikan lele. Daftar pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan ikan lele? Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya ikan lele? Bagaimana proses untuk memanen ikan lele? Nah, mari kita coba membuat laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, latar belakang. Menulis alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang budidaya ikan lele. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kita menuliskan maksud dan tujuan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang budidaya ikan lele. Yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, contohnya budidaya ikan lele. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Menuliskan waktu dan tempat kejadian wawancara. Contoh, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 14 September 2021. Waktu pukul 10 sampai 11 WIB. Tempat Desa Sukabakti. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara, kita menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Budi, pewawancara Indri. Hasil wawancara adalah jawaban-jawaban dari narasumber yang kita tulis dalam bentuk paragraf seperti berikut. Pada hari Selasa 14 September 2021 pukul 10 sampai 11, saya melakukan wawancara kepada Bapak Budi tentang budidaya ikan lele.
Dalam budidaya ikan lele, kita harus memperhatikan usia ikan lele, suhu tempat tinggal ikan lele, dan makanan ikan lele. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan beberapa kalimat penjelas. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang kita lakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu dalam budidaya ikan lele untuk memperoleh hasil yang maksimal, perlu diperhatikan adalah usia lele, suhu tempat tinggal, dan makanan ikan lele. Anak-anak hebat dan cerdas, lalu bagaimana cara menulis kesimpulan? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kemudian yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Anak-anak hebat dan cerdas, untuk contoh kesimpulan sudah ada di depan tadi. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak hebat dan cerdas? Kamu harus latihan supaya tambah pintar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Salam sehat, tetap semangat!